Bayangkan seorang anak yang seharusnya menjadi harapan masa depan orang tuanya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat ditemukan jasadnya sudah tidak bernyawa lalu segera dikuburkan. Keluarganya, yang telah menganggapnya mati, terkejut saat melihatnya hidup kembali dengan tubuh yang kurus, wajah yang penuh beban, dan mata yang penuh cerita setelah 15 tahun berlalu. Kisah ini mengungkapkan sisi gelap tentang dunia tumbal pesugihan. Apa yang terjadi pada anak itu? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Kisah ini dimulai di sebuah desa di daerah Jawa, di mana kehidupan Bahar, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Bahar adalah anak dari keluarga yang miskin. Ayahnya, seorang buruh serabutan, hanya dapat menghidupi keluarga dengan pendapatan yang tidak menentu. Ibu Bahar hanya bisa menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, merawat Bahar dan 3 adiknya yang masih kecil. Kehidupan mereka diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan pengorbanan yang tak terhitung, namun tak pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Bahar, meskipun masih sangat muda, sudah merasakan betapa sulitnya kehidupan yang harus ia jalani. Ia tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus dari sekolah dasar, karena keterbatasan finansial yang memaksa keluarganya untuk menunda semua harapan mereka. Ia pun harus bekerja sebagai penggembala kambing, pekerjaan yang menjadi rutinitas harian sejak beberapa tahun terakhir. Setiap pagi, ia harus menggembalakan 4 ekor kambing milik keluarga di area hutan karet yang berbatasan langsung dengan aliran sungai, tak jauh dari kampung tempat ia tinggal. Hutan karet ini adalah tempat yang cukup sepi, dan meskipun seringkali dipenuhi dengan suara alam, hutan ini juga dikenal sebagai tempat yang penuh dengan berbagai macam cerita mistis yang menghantui masyarakat sekitar. Hari itu, seperti biasa, Bahar duduk di bawah pohon karet besar sambil mengawasi kambing-kambingnya yang sedang mencari makan. Sore sudah mulai merayap, dan udara segar yang datang dari lembah memberikan rasa nyaman meski Bahar mulai merasa lelah setelah seharian berada di luar. Namun, ketenangan sore itu tiba-tiba saja terganggu oleh suara langkah kaki yang mendekat. Bahar yang merasa sedikit mengantuk dan hampir terlelap karena angin yang sejuk, terkejut ketika seorang lelaki berdiri tepat di sampingnya. Lelaki tersebut mengenalkan dirinya sebagai Pak Saman, seorang pria berkulit gelap. Bahar yang pada awalnya terkejut, merasa penasaran dengan kedatangan orang tersebut. Pak Saman memberitahu Bahar bahwa ia memiliki pesan dari ayahnya yang menyuruhnya untuk datang ke rumah orang tersebut. Tanpa banyak berpikir, Bahar mengikuti kata-kata Pak Saman yang terdengar begitu meyakinkan. Bahkan, entah mengapa, dia merasa seolah seperti ada kekuatan yang mendorongnya untuk pergi bersama orang itu. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa mungkin ayahnya sedang menunggu di tempat yang dimaksud. Pak Saman mengajak Bahar untuk pergi menuju rumahnya. Mereka berjalan melewati hutan karet, dan semakin jauh mereka berjalan, Bahar mulai merasa ada yang ganjil. Namun, perasaan aneh tersebut tidak bisa ia ungkapkan, seolah ada sesuatu yang menahan dirinya untuk berpikir lebih dalam tentang tujuan mereka. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang sangat besar dan megah, yang terlihat seperti sebuah istana kecil. Rumah itu tampak tidak biasa, jauh berbeda dengan rumah-rumah yang biasa ia temui di desanya. Bahar merasa terkejut dan bingung, namun rasa penasarannya mengalahkan segala kekhawatirannya. Setelah mengikuti Pak Saman ke rumah yang sangat besar dan megah, Bahar segera merasakan adanya keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Rumah tersebut begitu berbeda dari rumah-rumah yang biasa ia lihat di desa. Rumah ini tidak hanya besar, tetapi juga tampak seperti sebuah istana kecil yang memiliki banyak ruangan dan lorong-lorong panjang yang sulit untuk dijangkau mata. Meski begitu, yang lebih mencurigakan lagi adalah ketenangan yang tercipta di sekitar rumah itu. Tidak ada suara yang terdengar selain suara langkah kaki Bahar yang mengikuti Pak Saman. Rumah ini terasa sunyi, sangat jauh dari keramaian yang biasa ada di rumah orang-orang di desanya. Bahar yang penuh rasa penasaran mulai melangkah lebih dalam ke dalam rumah tersebut. Setiap ruangan yang dilaluinya terlihat mewah, tetapi ada sesuatu yang terasa sangat tidak nyaman. Pintu-pintu besar dengan ukiran rumit mengarah ke ruangan-ruangan yang luas. Namun, meskipun rumah itu tampak megah, ada kesan kesendirian yang mencekam. Semua orang yang ia temui di sana tampak sangat aneh. Mereka bekerja tanpa berbicara, seperti robot yang hanya tahu menjalankan tugasnya tanpa mempertanyakan apa yang harus dilakukan. Rasa curiga Bahar semakin mendalam, namun ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin membingungkan. Ia bertanya pada beberapa orang yang ada di rumah itu, namun tidak ada jawaban yang memadai. Semua orang yang ia temui hanya menundukkan kepala dan menggelengkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para pekerja di rumah itu tampak tidak memiliki ekspresi wajah yang jelas. Mereka hanya bekerja tanpa menghiraukan kehadiran Bahar. Meskipun Bahar merasa ada yang tidak beres, ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali mencoba untuk berbicara atau bertanya lebih lanjut,
Orang-orang di rumah itu hanya menatapnya dengan kosong dan melanjutkan pekerjaan mereka seolah tidak ada yang aneh. Pak Saman, yang tadinya tampak ramah dan sopan, tiba-tiba menghilang setelah membawa Bahar ke dalam rumah tersebut. Bahar merasa bingung dan terisolasi. Tanpa petunjuk lebih lanjut, ia merasa seolah terjebak di sebuah tempat yang tidak bisa ia pahami. Tidak ada orang yang bisa memberi penjelasan, dan Bahar pun mulai merasa cemas karena tidak ada jejak ayahnya yang sebelumnya disebut-sebut oleh Pak Saman. Bahar mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, dan di mana ayahku? Hari pertama di rumah tersebut, Bahar merasa sedikit lega karena tidak ada yang memperlakukannya dengan kasar. Namun, rasa lega itu hanya berlangsung singkat. Keanehan semakin terasa ketika ia mulai dipaksa untuk bekerja. Seorang pria besar, yang tampaknya adalah pengawas di rumah itu, datang menghampiri Bahar dan memarahinya dengan kasar. Pria itu memaksa Bahar untuk bekerja seperti orang lain, bahkan menyuruhnya melakukan pekerjaan yang sangat berat, meskipun Bahar sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahar yang merasa ketakutan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. "Kenapa kamu hanya duduk saja?" bentak pria besar itu sambil menendang Bahar dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa dari tendangan itu membuat Bahar terjatuh dan menangis. Ia merasa sangat takut, namun tidak berani melawan. Dengan air mata yang jatuh di pipinya, Bahar akhirnya mulai bekerja seperti yang diperintahkan. Setiap tugas yang diberikan kepadanya terasa semakin berat. Ia harus membersihkan lantai, membangun rumah, dan melakukan pekerjaan lainnya yang sangat melelahkan. Semua itu dilakukan tanpa ada waktu istirahat yang cukup. Dalam hati Bahar bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan di sini? Namun tak ada jawaban yang bisa ia temukan. Kehidupan Bahar di rumah besar itu mulai terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Setiap hari ia dipaksa untuk bekerja keras tanpa mengenal waktu. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Bahar tidak tahu apakah ia sedang bekerja di pagi hari atau tengah malam, karena di dalam rumah itu tidak ada jam atau tanda-tanda waktu yang jelas. Bahkan makanan yang diberikan hanya datang 2 kali sehari, dan tidak pernah ada makanan yang cukup untuk memenuhi rasa laparnya. Ia mulai merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun, yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa keluar dari tempat ini. Ia terperangkap, tidak tahu harus kemana atau kepada siapa ia bisa meminta pertolongan. Semakin lama Bahar bekerja, semakin jelas bahwa ada yang sangat tidak beres di tempat itu. Orang-orang yang bekerja di rumah itu tidak hanya tampak seperti robot, tetapi juga tampak kehilangan semangat hidup. Mereka bekerja tanpa tujuan yang jelas, tanpa ekspresi, dan tanpa harapan. Bahar merasa sangat kesepian di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang tampaknya tidak peduli dengan keberadaannya. Meskipun ia mencoba untuk berbicara dengan beberapa dari mereka, tidak ada yang bisa memberi jawaban. Semua orang hanya melanjutkan pekerjaan mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak ada yang penting di dunia ini selain bekerja tanpa henti. Pada suatu malam, Bahar menyadari betapa buruknya kehidupannya di rumah tersebut. Ketika ia sedang bekerja membersihkan lantai, ia melihat pemandangan yang sangat memilukan. Beberapa anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, sedang menangis sambil bekerja keras. Mereka seolah dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang sangat berat bagi tubuh mereka yang masih kecil. Mereka bahkan beradu satu sama lain, mereka terluka, namun tidak ada yang menghentikan mereka. Pemandangan ini membuat hati Bahar semakin hancur. Ia mulai merasa sangat frustasi, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari tempat yang sangat mengerikan ini. Hari demi hari berlalu dengan rasa penderitaan yang semakin mendalam. Bahar, yang awalnya merasa bingung dan ketakutan ketika pertama kali tiba di rumah besar milik Pak Saman, kini mulai merasakan keputusasaan yang luar biasa. Pekerjaan yang tidak pernah berhenti, ketegangan psikologis, dan kesendirian yang mencekam semakin menggerogoti jiwa dan fisiknya. Tak ada lagi perasaan waktu yang nyata di tempat ini. Bahar tak lagi mengenal siang atau malam, karena segala sesuatu tampak berlangsung dalam putaran yang tidak pernah berakhir. Setiap hari terasa seperti satu rutinitas yang tidak bisa dihentikan, sementara tubuhnya semakin lelah, dan pikirannya semakin kacau. Bahar, yang dulu adalah seorang anak yang penuh dengan harapan untuk masa depannya, kini merasa seolah-olah telah kehilangan segala sesuatu yang berharga. Di tempat ini, tidak ada tempat untuk beristirahat. Segala pekerjaan yang diberikan kepadanya terasa begitu berat dan tak ada ujungnya. Terkadang, Bahar merasa bahwa ia hanya akan bekerja sepanjang hidupnya tanpa bisa merasakan kebebasan lagi. Setiap pagi, ia terbangun dalam keadaan lelah, hanya untuk memulai rutinitas kerja yang sama,
dan setiap malam, ia terjatuh dalam tidur yang penuh dengan kelelahan, dengan perasaan bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Bahar mulai merasa bahwa tempat ini bukan hanya rumah besar dengan pekerja yang tidak berbicara, melainkan juga sebuah tempat yang penuh dengan aura gelap. Tidak hanya pekerja yang ada di sana, tetapi juga berbagai makhluk aneh yang kadang terlihat di sudut-sudut gelap rumah tersebut. Terkadang, Bahar merasa ada yang mengamatinya dari kegelapan. Ia mulai merasa ada kehadiran makhluk-makhluk lain yang lebih jahat dan lebih menakutkan daripada sekadar manusia. Ia mendengar bisikan-bisikan yang aneh, namun setiap kali ia berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal, tidak ada seorang pun yang tampak. Semua orang di rumah itu tampak terlalu sibuk untuk peduli dengan Bahar. Suatu hari, ketika Bahar sedang membersihkan salah satu ruangan besar di rumah tersebut, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke sebuah lorong panjang yang tampak usang. Rasa penasaran mendorongnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam lorong itu, meskipun ia tahu bahwa ini mungkin adalah jalan menuju bahaya yang lebih besar. Lorong itu sangat gelap, dengan dinding-dinding yang dipenuhi dengan debu tebal dan jejak-jejak kaki yang lama. Bahar melangkah hati-hati, mencoba menghindari suara apapun yang bisa menandakan keberadaan orang lain di sana. Setelah beberapa saat berjalan, Bahar tiba di sebuah ruangan yang sangat gelap, namun ia bisa merasakan adanya hawa yang berbeda di dalamnya. Begitu ia memasuki ruangan itu, ia terkejut melihat banyak anak-anak yang sedang dipaksa untuk bekerja keras, sama seperti dirinya. Namun, yang membuat Bahar merasa ngeri adalah kenyataan bahwa anak-anak tersebut tidak hanya bekerja, tetapi juga tampak sangat tersiksa. Mereka saling mencakar, bertarung satu sama lain, dan bahkan ada yang tergeletak tak sadarkan diri akibat kelelahan. Mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Bahar bisa melihat dengan jelas bahwa banyak dari mereka yang terluka, bahkan berdarah-darah. Mereka tampak seperti hantu yang terjebak dalam tubuh manusia, dipaksa untuk bekerja tanpa henti, tanpa pernah ada harapan untuk keluar. Melihat pemandangan ini membuat hati Bahar semakin hancur. Ia merasa bahwa dirinya juga bagian dari siklus penderitaan ini. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Namun, tidak ada jawaban yang bisa ia temukan. Ia hanya bisa terdiam, menyaksikan anak-anak lain yang menderita dengan nasib yang sama. Di tengah-tengah penderitaan itu, Bahar tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa sangat terhukum, seolah-olah ia telah kehilangan kemanusiaannya dan menjadi bagian dari dunia yang gelap dan tak berujung. Pekerjaan yang terus-menerus tidak pernah selesai. Setiap kali Bahar merasa sedikit lega karena telah menyelesaikan satu pekerjaan, ada pekerjaan lain yang datang untuk menggantikannya. Ia tidak diberi waktu untuk istirahat, apalagi untuk makan dengan layak. Makanan yang diberikan hanyalah sedikit roti kering dan air, yang bahkan tidak cukup untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Tubuh Bahar mulai kurus, dan wajahnya tampak pucat. Rasa lelah yang luar biasa mulai menghantui setiap gerakan tubuhnya. Ia merasa seperti robot yang hanya tahu bekerja tanpa mengenal waktu atau tujuan. Suatu malam, ketika Bahar sedang bekerja di ruang yang gelap, ia mendengar suara aneh yang datang dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti desisan, seperti bisikan-bisikan yang datang dari makhluk lain. Bahar yang ketakutan berusaha untuk mencari sumber suara itu, namun tidak menemukan apapun. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih jahat dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Setiap malam, suara itu semakin mendekat, seolah mengikuti setiap langkahnya. Bahar merasa semakin terperangkap, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari dirinya. Pekerjaan yang semakin berat, ditambah dengan ketakutan yang semakin membesar, membuat Bahar semakin merasa terisolasi. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari tempat ini. Semua orang di rumah itu tampak seperti hantu yang kehilangan jiwa mereka, dan Bahar mulai merasa bahwa dirinya juga akan mengalami nasib yang sama. Ia merindukan kebebasan, merindukan keluarganya, dan yang paling ia rindukan adalah hidup seperti anak-anak normal lainnya. Namun, semua itu tampak seperti mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Bahar berusaha untuk tetap bertahan, meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa menyerah begitu saja. Meskipun hidup di tempat ini terasa seperti neraka, ia masih berharap ada kesempatan untuk melarikan diri. Dalam hatinya, Bahar berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melewati cobaan ini. Ia berharap bahwa suatu saat nanti, akan ada jalan keluar dari kegelapan ini. Waktu berlalu dengan sangat cepat, namun bagi Bahar, setiap hari terasa sangat lama. Kehidupan yang dilaluinya di rumah besar Pak Saman sudah mulai menggerogoti tubuh dan jiwanya. Terperangkap dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya,
Bahar mulai merasakan kehilangan harapan. Namun, tanpa disadari, kisah Bahar yang penuh penderitaan ini mulai menyentuh kehidupan orang lain, khususnya keluarganya di desa yang tinggal jauh di luar sana. Setelah beberapa minggu Bahar menghilang, desas-desus tentang kepergiannya mulai menyebar di kalangan warga desa. Kepergian Bahar yang tiba-tiba tanpa meninggalkan jejak membuat keluarganya terkejut dan sangat cemas. Ayah dan ibu Bahar merasa sangat bingung, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bahar yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, meskipun masih sangat muda, tiba-tiba saja menghilang begitu saja, tanpa ada jejak yang bisa diikuti. Kehilangan anak yang sangat mereka cintai membuat hati orang tua Bahar hancur. Setiap malam, ibu Bahar tidak bisa tidur, terus meratap dan berharap anaknya akan kembali. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa memberikan kehidupan yang mewah untuk Bahar, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik yang ia bisa. Kehilangan Bahar terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Ayah Bahar pun merasa putus asa, tetapi ia tidak bisa berdiam diri. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mencari anaknya yang hilang. Desa tempat Bahar tinggal tidak terlalu besar, namun cukup terpencil dan jauh dari pusat kota. Meskipun begitu, desa itu memiliki masyarakat yang erat dan saling mengenal satu sama lain. Ketika beberapa hari berlalu dan Bahar tidak kunjung kembali, penduduk desa mulai khawatir dan ikut mencarikan Bahar. Beberapa orang yang akrab dengan keluarga Bahar menawarkan bantuan. Beberapa pemuda dari desa, yang dikenal memiliki fisik yang kuat dan penuh semangat, menawarkan diri untuk membantu mencari Bahar di tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, seperti hutan karet tempat Bahar menggembalakan kambing. Pencarian dimulai dengan harapan bahwa Bahar hanya tersesat atau sedang bersembunyi di suatu tempat. Beberapa pemuda yang tahu tempat ia menggembalakan kambing mulai mencari di sekitar hutan dan aliran sungai Cisadane, tempat yang sering menjadi lokasi Bahar bekerja. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah sering dilewati Bahar, dan mengamati setiap sudut yang mungkin menjadi tempat ia berlindung. Namun, tak satu pun dari mereka yang menemukan jejak Bahar. Pencarian berlanjut dengan menyusuri setiap sudut hutan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Setelah beberapa hari pencarian, seorang pemuda yang bernama Harun akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di sebuah semak-semak yang tebal, di tengah hutan yang tidak terlalu jauh dari tempat Bahar biasa menggembalakan kambing, Harun menemukan sebuah jasad yang sudah tidak lagi utuh. Ia segera memberitahu warga lainnya, dan mereka datang beramai-ramai untuk memeriksa penemuan tersebut. Ketika mereka mendekati jasad tersebut, mereka merasa ngeri dan terkejut. Ternyata, mayat itu adalah Bahar, anak yang mereka cari selama ini. Tubuh Bahar ditemukan dengan luka-luka yang mengerikan, dan ada beberapa bekas luka cakaran serta gigitan yang mirip dengan tanda-tanda serangan dari binatang buas, seperti babi hutan. Warga desa pun mulai berspekulasi tentang penyebab kematian Bahar. Beberapa di antaranya berpikir bahwa Bahar mungkin diserang oleh babi hutan, karena adanya luka-luka yang menunjukkan hal tersebut. Analisa dokter desa yang melakukan pemeriksaan sementara juga menguatkan dugaan itu, karena luka-luka yang ditemukan di tubuh Bahar sangat mirip dengan luka-luka yang biasanya disebabkan oleh binatang buas. Namun, meskipun ada kecurigaan tentang penyebab kematian tersebut, tidak ada yang bisa membuktikan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi. Mayat Bahar akhirnya dibawa kembali ke desa dan dimakamkan dengan penuh kesedihan oleh keluarganya. Hari-hari berlalu, dan tragedi ini mulai hilang dari ingatan banyak orang. Beberapa minggu setelah kematian Bahar, kehidupan kembali normal di desa tersebut. Penduduk desa mulai melupakan kejadian tragis itu, dan Bahar pun dianggap sebagai seorang anak yang telah meninggal karena serangan babi hutan. Namun, ada satu hal yang masih belum terungkap, dan itu adalah kenyataan yang akan mengubah segalanya. Meskipun tubuh Bahar telah dimakamkan, dan desa telah melanjutkan kehidupannya, cerita tentang Bahar belum selesai. Sementara itu, jauh di tempat lain, Bahar yang seharusnya sudah meninggal, ternyata masih hidup. Namun, ia terjebak dalam dunia yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekuatan gaib yang tidak bisa ia pahami. Bahar yang sudah dianggap mati oleh keluarganya dan seluruh desa, ternyata hidup dalam dunia yang sangat mengerikan, terjebak di antara alam manusia dan alam siluman yang sangat gelap. Bahar yang saat itu terperangkap dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, akhirnya menemukan dirinya berada dalam keadaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa tubuhnya kosong, seolah tidak lagi memiliki hubungan dengan dunia yang dulu ia kenal. Semua yang terjadi di sekelilingnya terasa sangat jauh, seperti dunia lain yang tak terjangkau oleh akalnya. Namun, satu hal yang masih bisa ia rasakan adalah kekuatan yang mengikatnya untuk terus berada di sana, di dunia yang penuh dengan kegelapan itu. Bahar merasa bahwa dirinya seharusnya sudah mati, namun entah mengapa ia masih hidup, terperangkap di tempat yang sangat jauh dari rumah dan keluarganya. Kehidupan Bahar di dunia yang tak tampak ini, mulai membentuk dirinya menjadi seseorang yang berbeda.
Ketika ia berpikir tentang keluarganya, ia merasa sangat sedih dan menyesal, karena ia tahu bahwa mereka akan selalu mengingatnya sebagai anak yang telah meninggal. Padahal, ia masih hidup, terperangkap di dunia yang sangat jauh dari kenyataan. Kematian Bahar yang dikira sudah pasti, sebenarnya adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih rumit dan penuh teka-teki. Setelah tubuhnya dimakamkan di desa, semua orang mulai berusaha melupakan tragedi yang telah menimpa keluarga Bahar. Namun, di tempat yang jauh dari pandangan mereka, sebuah dunia yang sangat berbeda menanti Bahar. Sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesedihan, yang memaksanya untuk menghadapi kenyataan bahwa ia seharusnya tidak berada di sana. Dunia itu adalah dunia siluman babi, tempat di mana Bahar terjebak dan dipaksa untuk menjalani kehidupan yang sangat mengerikan. Di dunia yang gelap itu, Bahar merasa seperti seorang hantu yang terjebak antara dua alam. Ia bisa mendengar suara-suara dari dunia nyata, tetapi tidak bisa merasakan atau menjangkau apapun. Rasa sakit yang ia rasakan sangat nyata, tetapi tubuhnya terasa hampa dan tak bisa merespons. Ia hanya bisa bergerak dalam kegelapan, mengikuti aliran waktu yang sangat tidak pasti. Ia tahu bahwa ia telah mati, tetapi ia tidak tahu kenapa dan bagaimana ia bisa berada di tempat yang sangat asing dan menakutkan ini. Dunia yang dihuni oleh siluman babi adalah sebuah tempat yang penuh dengan makhluk aneh dan menakutkan. Di sana, Bahar tidak hanya bertemu dengan makhluk-makhluk jahat yang tidak bisa dipahami, tetapi juga dengan sejumlah anak-anak yang diperlakukan sama seperti dirinya. Mereka semua dipaksa untuk bekerja keras tanpa tahu tujuan yang jelas. Setiap anak yang ada di sana tampak tidak memiliki harapan untuk keluar. Mereka diperlakukan seperti mesin yang hanya tahu bekerja tanpa mengenal kelelahan. Pemandangan ini semakin menguatkan kesadaran Bahar bahwa ia berada di sebuah dunia yang sangat mengerikan, yang bahkan lebih buruk dari dunia nyata. Bahar kini merasa terperangkap dalam dunia yang sangat jauh dari kenyataan. Ia merasa tidak bisa melawan apapun yang terjadi padanya. Ia tidak tahu siapa yang mengendalikannya atau mengapa ia ada di tempat ini. Dalam hatinya, ia merindukan kehidupan yang dulu ia miliki, hidup sederhana di desa bersama keluarganya. Ia merindukan ayahnya, ibunya, dan bahkan adik-adiknya yang selalu ada untuknya. Namun, semua itu tampak seperti kenangan yang sangat jauh dan tak terjangkau. Namun, meskipun Bahar merasa sangat terpuruk dan putus asa, ia juga merasakan sebuah perasaan yang sangat kuat di dalam dirinya, sebuah keinginan untuk bertahan hidup. Meskipun ia merasa terperangkap, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya terus berjuang. Bahar tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak tahu jalan keluar dari dunia ini, ia harus tetap berjuang untuk mencari cara agar bisa kembali ke dunia nyata dan kembali bertemu dengan keluarganya. Penderitaan yang ia alami di dunia siluman babi membuatnya semakin kuat secara mental. Setiap hari, ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak menyerah. Ia berusaha untuk memahami apa yang terjadi padanya dan mengapa ia bisa terjebak di tempat ini. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa tempat ini bukan hanya tempat yang penuh dengan makhluk gaib, tetapi juga tempat yang penuh dengan ujian dan cobaan yang harus dihadapi. Suatu malam, ketika Bahar sedang merenung di dalam kegelapan, ia mendengar suara yang sangat familiar, suara adzan yang mengalun lembut dari kejauhan. Suara itu begitu menenangkan dan memanggil hatinya untuk bangkit. Bahar yang semula terperangkap dalam keputusasaan, tiba-tiba merasakan sebuah dorongan kuat untuk mengikuti suara itu. Ia merasa bahwa suara itu adalah panggilan dari Tuhan yang mengingatkannya untuk tidak menyerah, meskipun ia sudah lama terperangkap dalam dunia yang mengerikan ini. Bahar mulai mengikuti suara adzan itu, meskipun ia tidak tahu pasti kemana suara itu akan membawanya. Ia merasa bahwa suara itu adalah petunjuk yang membimbingnya keluar dari dunia siluman babi. Tanpa sadar, ia melangkah lebih jauh, menembus kegelapan yang melingkupi tempat itu. Suara adzan semakin jelas terdengar, dan Bahar merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuan yang tak ia ketahui. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ketegangan, Bahar tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda. Ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang dan seorang pria tua bersorban yang tampak bijak. Pria itu berdiri dengan tenang, menghadap ke arah Bahar, dan tampaknya tidak terkejut dengan kedatangannya. Bahar yang bingung dan lelah mendekati pria itu, tetapi sebelum ia sempat berkata apapun, pria tersebut tersenyum dan berkata, "Kau akhirnya datang." Pria itu adalah Haji Sapri, seorang yang dikenal memiliki kemampuan spiritual luar biasa. Haji Sapri adalah seorang yang memiliki karomah, yang telah banyak membantu orang dalam kesulitan. Meskipun Bahar tidak tahu bagaimana pria itu bisa ada di dunia yang sangat asing ini, ia merasa bahwa Haji Sapri adalah jawaban dari doa-doanya. Haji Sapri mengatakan bahwa ia telah lama mencari Bahar, dan ia telah mendengar panggilan adzan yang Bahar ikuti. Ternyata,
Haji Sapri sedang mencari seorang anak perempuan yang diculik oleh makhluk halus di hutan karet, tetapi yang ia temui justru Bahar. Haji Sapri menjelaskan bahwa dunia tempat Bahar berada adalah dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, dan hanya orang-orang yang memiliki kekuatan batin yang kuat yang bisa melewatinya. Bahar yang telah lama terperangkap, akhirnya dipertemukan dengan Haji Sapri yang membimbingnya keluar dari dunia siluman babi. Haji Sapri juga mengatakan bahwa dalam perjalanannya, Bahar telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sebuah karomah yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai hadiah atas kesabarannya dalam menghadapi penderitaan. Setelah pertemuan tersebut, Bahar merasa bahwa ia telah mendapatkan pencerahan. Ia menyadari bahwa dunia yang gelap dan penuh penderitaan ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya, melainkan sebuah ujian yang harus ia lalui. Dengan bantuan Haji Sapri, Bahar akhirnya berhasil keluar dari dunia tersebut dan kembali ke dunia nyata. Kehidupan Bahar, yang sebelumnya penuh dengan penderitaan, kini menghadapi babak baru yang mengejutkan. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh ujian di dunia siluman babi, Bahar akhirnya berhasil keluar dengan bantuan seorang pria bijak bernama Haji Sapri. Kembalinya Bahar ke dunia nyata tidak hanya mengejutkan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh desa yang selama ini telah menganggapnya sebagai anak yang telah meninggal. Keberadaannya yang kembali muncul, setelah 15 tahun lamanya, membangkitkan perasaan campur aduk di antara warga desa yang awalnya tidak percaya, hingga akhirnya meyakini bahwa Bahar benar-benar hidup. Kehidupan Bahar setelah kembalinya ke desa tidaklah mudah. Ia kembali ke desa dengan penampilan yang sangat berbeda. Warga desa yang telah melupakan keberadaannya selama bertahun-tahun, merasa sangat terkejut dan bahkan takut melihatnya. Bahar kembali dengan wajah yang kurus, tubuh yang lemah, dan pakaian yang compang-camping. Meskipun begitu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah aura yang lebih kuat, seolah-olah ia membawa beban dan pengalaman yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Ia tidak hanya membawa tubuh fisik yang masih hidup, tetapi juga sebuah pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang hidup dan kehidupan itu sendiri. Bahar yang kembali ke desa harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang-orang yang dulu mengenalnya, kini tidak lagi mengenalnya dengan cara yang sama. Keluarganya, yang dahulu sangat mengasihinya, kini merasa bingung dan bahkan terkejut dengan kehadirannya. Ibu Bahar, yang selalu meratap dan berdoa untuk anaknya yang hilang, tidak bisa mempercayai bahwa anaknya yang telah lama dianggap mati kini kembali. Bahkan, ia sempat ragu untuk menyambut Bahar karena merasa seperti melihat sosok yang asing, meskipun ia tahu bahwa Bahar adalah anaknya. Kembalinya Bahar ke desa membuat banyak orang merasa cemas dan takut. Beberapa orang mengatakan bahwa Bahar adalah mayat hidup, yang tidak seharusnya kembali setelah kematian yang begitu tragis. Warga desa yang melihatnya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, dan beberapa dari mereka bahkan mulai menghindar darinya. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak alami dengan kembalinya Bahar. Namun, ada juga sebagian orang yang percaya bahwa Bahar memang telah kembali hidup berkat kuasa Tuhan. Mereka yang percaya padanya, mulai mendekatinya, berharap bisa mendengar cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 15 tahun terakhir. Bahar yang kembali ke desa juga harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal. Ketika ia kembali, ia mendapati bahwa ayahnya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya, dan seluruh keluarga telah menjalani hidup tanpa kehadirannya. Ayahnya yang sangat mencintainya, kini hanya tinggal kenangan. Bahar merasa sangat kehilangan, namun ia juga merasa bersyukur karena masih bisa bertemu dengan ibunya, meskipun hubungan mereka terasa canggung dan penuh dengan ketegangan. Dalam proses penerimaan diri dan kembali beradaptasi dengan kehidupan desa, Bahar mulai menceritakan kisahnya kepada orang-orang yang percaya padanya. Ia menceritakan bagaimana ia terperangkap di dunia siluman babi, bagaimana ia dipaksa untuk bekerja tanpa henti dan disiksa selama bertahun-tahun, dan bagaimana ia akhirnya berhasil keluar dari dunia tersebut dengan bantuan Haji Sapri. Bahar juga menceritakan bagaimana ia mendengar suara adzan yang membimbingnya keluar dari kegelapan, dan bagaimana Haji Sapri membantu membimbingnya untuk kembali ke dunia nyata. Bahar juga mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia menceritakan bahwa ia ditumbalkan oleh orang tuanya yang sangat terobsesi dengan kekayaan duniawi, yang memuja siluman babi sebagai jalan untuk memperoleh harta dan kekuasaan. Bahar, sebagai anak yang sangat mereka cintai, menjadi korban dari keinginan buruk orang tuanya. Ia dipersembahkan sebagai tumbal demi mendapatkan kekayaan yang sesaat, tanpa mempertimbangkan nasib dan masa depannya. Bahar merasa sangat terluka mengetahui bahwa orang tuanya yang mengasihinya, ternyata memiliki niat yang sangat jahat. Ia merasa dikhianati, namun ia juga sadar bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Kini, ia hanya bisa menerima kenyataan tersebut dan berusaha untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Bahar mulai menyadari bahwa ia diberi kesempatan kedua untuk hidup, dan kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar,
untuk membantu orang lain agar tidak terjebak dalam keserakahan dan keinginan duniawi yang tak berujung. Kembalinya Bahar ke desa juga membawa perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi anak muda yang polos dan penuh harapan, melainkan seorang pria yang kuat secara batin dan telah melihat kegelapan yang sangat dalam. Bahar mulai menjadi sosok yang lebih bijak dan rendah hati, yang berusaha untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan seperti yang pernah ia alami. Ia berusaha untuk mengajarkan orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya kesederhanaan dan hidup dengan niat yang baik, jauh dari godaan duniawi yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, meskipun Bahar telah berubah, ia tidak bisa sepenuhnya menghapus masa lalunya yang kelam. Ada perasaan bersalah yang selalu menghantui dirinya, terutama ketika ia memikirkan orang tuanya yang telah mengorbankannya demi kekayaan. Ia merasa bahwa meskipun ia telah kembali ke dunia ini, ia harus menebus semua dosa yang telah ia alami, baik sebagai korban maupun sebagai bagian dari siklus keserakahan tersebut. Di sisi lain, kembalinya Bahar juga membuat beberapa orang di desa mulai merenung. Mereka mulai berpikir tentang pentingnya hidup dengan niat yang baik, dan tidak terjebak dalam godaan dunia yang seringkali menipu. Mereka mulai melihat Bahar sebagai simbol kekuatan dan keteguhan hati, yang mampu bertahan hidup setelah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Bahar menjadi contoh bagi banyak orang, yang mengajarkan mereka untuk tidak mudah menyerah, bahkan ketika kehidupan terasa sangat sulit. Kehidupan Bahar setelah kembalinya ia ke desa tidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan. Meskipun beberapa orang mulai menerima keberadaannya, banyak yang masih merasa takut dan curiga. Mereka yang percaya bahwa Bahar telah kembali berkat kekuatan ilahi tidak dapat menghapus rasa takut yang ada dalam diri mereka, sementara yang tidak percaya melihatnya sebagai mayat hidup, seolah ia hanya tubuh yang terbangun dari kubur. Bagaimanapun juga, perjalanan Bahar untuk mencari kedamaian dalam hidupnya tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa ia harus menghadapi kebenaran pahit mengenai keluarganya, terutama orang tuanya yang ternyata telah mengorbankannya demi kekayaan. Sejak ia kembali ke desa, Bahar mulai merasakan ketegangan yang ada dalam keluarganya, terutama dengan ibunya. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya kini terlihat sangat cemas dan terkejut dengan kedatangannya. Meskipun ia merindukan anaknya yang hilang, kehadiran Bahar membuat perasaan itu bercampur dengan rasa bersalah yang mendalam. Ibunya merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah salah, meskipun ia tidak dapat menggambarkan apa itu. Meskipun ia menerima kembali Bahar, ada kesenjangan emosional yang cukup besar antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Bahar merasa bahwa ada banyak hal yang harus ia ungkapkan kepada ibunya. Ia merasa bahwa ibunya berhak mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa ia tiba-tiba menghilang begitu lama. Dengan perasaan yang berat, Bahar memutuskan untuk mengungkapkan segalanya, tentang bagaimana ia dijerumuskan ke dalam dunia siluman babi, dan bagaimana orang tuanya, yang ia anggap mencintainya, telah mengorbankannya demi kekayaan. Bahar tahu bahwa ibunya sangat terluka ketika mendengar cerita ini. Bagaimanapun juga, ibunya telah kehilangan anaknya selama bertahun-tahun, dan mengetahui bahwa anaknya dikorbankan demi harta membuatnya merasa sangat dihancurkan. Namun, Bahar merasa bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan, untuk mengungkapkan kebenaran yang pahit, agar mereka bisa bersama-sama menerima kenyataan dan melangkah maju. Ibu, aku tidak bisa menyimpan ini lebih lama lagi. Aku ingin ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Bahar dengan suara yang berat, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Bahar menceritakan dengan rinci tentang pertemuannya dengan Pak Saman, bagaimana ia dibawa ke rumah besar yang penuh dengan pekerja yang aneh dan bisu, dan bagaimana ia dipaksa bekerja tanpa henti. Ia menjelaskan bahwa dirinya menjadi tumbal dalam ritual pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya, yang pada waktu itu sangat terobsesi dengan kekayaan. Ibu dan ayah harus memilih antara aku dan harta. Mereka memilih untuk mengorbankanku demi sesuatu yang lebih besar, kekayaan yang sesaat, ujar Bahar dengan hati yang berat. Ibunya menangis mendengar cerita ini. Ia merasa sangat bersalah dan terhimpit rasa malu. Namun, di balik air mata itu, ada rasa penyesalan yang mendalam. Ibunya tidak pernah tahu bahwa suaminya, ayah Bahar, telah terjerat dalam dunia hitam yang berbahaya itu. Ia tidak pernah tahu bahwa suaminya, yang ia cintai, telah berbuat sekeji itu demi keuntungan duniawi. Ibunya merasa seolah-olah ia telah gagal sebagai seorang ibu, meskipun ia tidak tahu menahu tentang pengorbanan yang dilakukan terhadap anaknya. Namun, di balik rasa penyesalan yang mendalam, ada juga perasaan lega. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, Bahar bisa mengungkapkan kebenaran yang selama ini tertahan. Meskipun kebenaran itu sangat pahit, ia merasa bahwa kejujuran ini membawa kedamaian, setidaknya bagi dirinya sendiri dan ibunya. Mereka bisa bersama-sama menghadapi kenyataan itu, meskipun hal tersebut sulit untuk diterima. Tetapi, cerita Bahar yang mengerikan tentang pesugihan dan pengorbanan itu tidak berhenti di situ.
Pengungkapan tersebut membuka pintu menuju pengetahuan yang lebih gelap tentang keluarga Bahar, yang tidak hanya mencoreng kehidupan orang tuanya, tetapi juga memberi dampak yang sangat besar pada kehidupan seluruh desa. Beberapa hari setelah Bahar mengungkapkan kisahnya, seorang warga desa yang sudah lama tinggal di sana mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Pak Rudi mengatakan bahwa ia pernah melihat sesuatu yang aneh di sekitar rumah keluarga Bahar. Beberapa malam setelah Bahar menghilang, aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Aku mendengar suara aneh yang datang dari hutan dekat rumahmu, kata Pak Rudi. Pak Rudi mengungkapkan bahwa suara-suara itu terdengar seperti suara makhluk yang sangat besar, dan ia merasa sangat ketakutan ketika melihat jejak-jejak itu mengarah ke hutan. Hal yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa setelah itu, keluarga Bahar tampak semakin sepi, dengan banyak hal yang tidak jelas. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang berubah setelah Bahar menghilang, dan ia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia merasa bahwa keluarga Bahar terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Berita tentang pengorbanan Bahar dan peristiwa-peristiwa yang menyelubungi keluarganya semakin tersebar di desa. Orang-orang mulai berbicara tentang apa yang telah terjadi di balik pintu rumah keluarga Bahar. Banyak yang merasa ngeri dan bahkan tidak berani mendekati rumah itu lagi. Beberapa orang mulai percaya bahwa keluarga Bahar telah berbuat sesuatu yang sangat jahat, yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Namun, ada juga yang merasa kasihan pada keluarga tersebut, terutama ibu Bahar yang harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh suaminya. Bahar, yang selama ini menyimpan kesedihan dan rasa sakit dalam dirinya, akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa meskipun keluarganya telah melakukan hal yang mengerikan, ia harus tetap melanjutkan hidupnya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa berusaha untuk hidup lebih baik ke depannya. Dalam dirinya, ada sebuah tekad untuk memanfaatkan kesempatan hidup yang diberikan kepadanya untuk kebaikan. Ia ingin membantu orang lain agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan keserakahan menguasai hidupnya lagi. Akan tetapi, meskipun kebenaran sudah terungkap, dampak dari apa yang telah terjadi tidak bisa langsung hilang. Keluarga Bahar, terutama ibunya, harus menghadapi stigma yang melekat pada mereka. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, Bahar berusaha untuk membawa keluarganya kembali ke jalan yang benar. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi mereka bisa mencoba untuk memperbaiki masa depan mereka dengan cara yang lebih baik. Setelah 15 tahun terperangkap dalam dunia yang sangat mengerikan, Bahar akhirnya bisa kembali ke dunia nyata. Namun, meskipun ia telah keluar dari kegelapan, perjalanan hidupnya tidak berhenti di situ. Setiap langkah yang ia ambil, setiap perasaan yang ia alami, serta setiap keputusan yang ia buat setelah kembalinya itu penuh dengan beban berat dan pertanyaan tentang tujuan hidupnya yang baru. Bahar tahu bahwa hidupnya yang lama sudah hilang, dan ia harus menemukan makna baru dalam kehidupannya. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan hikmah, di mana Bahar belajar untuk menerima kenyataan dan menghadapi masa lalu yang pahit, serta melihat hidup dari sudut pandang yang jauh lebih dalam. Kehidupan Bahar yang penuh dengan penderitaan tidaklah sia-sia. Dalam proses perjalanan dan cobaan yang ia jalani, ia memperoleh kebijaksanaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang biasa. Di dunia siluman babi, ia merasakan kejamnya dunia, merasakan bagaimana manusia bisa saling mengkhianati hanya demi kekayaan dan kepentingan pribadi. Bahar tidak hanya kehilangan masa mudanya, tetapi ia juga kehilangan kenyamanan hidup yang seharusnya menjadi haknya. Semua itu membuatnya semakin dewasa, semakin mengerti arti dari kesederhanaan dan hidup yang tidak terjebak pada nafsu duniawi. Kembalinya Bahar ke desa membuka babak baru dalam hidupnya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa ia bisa kembali hidup setelah sekian lama dianggap mati, dan apa yang terjadi selama ia menghilang. Bahar mulai merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk menceritakan kisahnya, agar orang-orang tahu tentang bahaya keserakahan dan pesugihan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia ingin agar orang lain tidak terjebak dalam ilusi kekayaan yang datang dari jalan yang salah. Bahar tahu bahwa banyak orang di desanya yang masih terjebak dalam pandangan hidup yang keliru. Mereka terpesona dengan kekayaan dan kekuasaan, tanpa menyadari bahwa di balik itu ada pengorbanan yang sangat besar. Banyak yang mendekatinya, meminta penjelasan tentang perjalanan hidupnya, dan banyak juga yang meminta petuah untuk menghindari jalan yang keliru. Bahar tidak hanya menjadi saksi hidup tentang kebobrokan dunia, tetapi juga menjadi guru bagi mereka yang ingin menghindari takdir yang serupa. Bahar percaya bahwa kehidupan yang dijalaninya, meskipun penuh dengan penderitaan, memiliki hikmah yang sangat berharga. Ia merasa bahwa setiap ujian yang datang, meskipun menyakitkan, telah mengajarkannya untuk lebih menghargai kehidupan dan menyadari betapa pentingnya hidup yang sederhana dan jauh dari nafsu duniawi. Dalam setiap penderitaan yang ia alami, ia merasakan keberadaan Tuhan yang selalu memberinya kekuatan untuk bertahan, untuk terus hidup meskipun segala sesuatu tampak hancur. Kehidupan Bahar yang selama ini terombang-ambing,
Terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam, kini memerlukan sebuah perjalanan pencarian jati diri yang lebih mendalam. Setelah 15 tahun menjalani hidup yang dipenuhi dengan kegelapan, ia akhirnya bisa melihat kembali dunia dengan mata yang lebih jernih. Namun, meskipun fisiknya telah kembali ke dunia nyata, jiwanya masih merasa terpecah. Ia merasa bahwa ia perlu menemukan kembali tujuannya dalam hidup, sebuah arah yang bisa membawanya pada kedamaian sejati. Salah satu hal yang paling sulit bagi Bahar setelah kembalinya ke desa adalah bagaimana ia bisa berhubungan dengan orang-orang yang dulu ia cintai. Keluarganya, meskipun menerima kembalinya Bahar dengan tangan terbuka, tidak bisa menghilangkan rasa sakit dan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Ibunya, yang dulu sangat merindukan Bahar, kini berusaha untuk memaafkan dirinya sendiri atas kegagalannya dalam menjaga anaknya. Ayah Bahar, yang sudah meninggal, adalah sosok yang sangat besar dalam hidup Bahar. Meskipun kenyataannya, ia adalah orang yang mengorbankannya demi keserakahan. Bahar harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa ayahnya telah melakukan kesalahan besar, dan bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Selain keluarganya, banyak orang di desa yang melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai pahlawan yang kembali dari kematian, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai mayat hidup, yang terlalu misterius dan tidak bisa dipahami. Bahar merasa bahwa ia harus berdamai dengan semua pandangan orang terhadap dirinya, dan yang paling penting, ia harus belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa masa lalunya bukanlah sesuatu yang bisa diubah, tetapi yang bisa ia lakukan adalah memperbaiki masa depannya dengan cara yang lebih baik. Bahar memulai perjalanan untuk mencari kedamaian batin dan jati diri yang sejati. Ia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan yang bisa membantu masyarakat desa. Ia mengajarkan anak-anak tentang pentingnya hidup yang sederhana dan jauh dari godaan keserakahan. Ia berbicara tentang bahaya pesugihan dan bagaimana jalan pintas untuk kekayaan seringkali berakhir dengan kehancuran. Bahar ingin agar orang lain tidak terjebak dalam kebodohan yang sama yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah menjalani perjalanan panjang dan penuh cobaan, Bahar akhirnya menyadari bahwa semua penderitaan yang ia alami adalah bagian dari takdir yang telah digariskan Tuhan untuknya. Ia menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, yang mungkin tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Namun, dalam setiap ujian yang ia hadapi, Tuhan selalu memberi kekuatan untuk bertahan. Bahar akhirnya bisa menerima bahwa hidupnya adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Kehidupan yang telah dijalaninya membawanya pada pemahaman yang mendalam tentang arti kehidupan. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi ujian tersebut dengan keteguhan hati dan iman yang kuat. Bahar merasa bahwa ia telah diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk hidup dengan cara yang lebih baik, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Pembalasan yang datang dalam hidup Bahar bukanlah pembalasan dalam bentuk kekayaan atau kepuasan duniawi, melainkan pembalasan dalam bentuk kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Bahar tidak lagi mencari harta atau kekuasaan, karena ia tahu bahwa itu semua hanyalah sementara. Ia mencari kebahagiaan yang sejati, yang datang dari dalam dirinya sendiri, dan dari hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Dengan pemahaman ini, Bahar merasa bahwa hidupnya telah mencapai puncak dari perjalanan spiritual yang panjang. Ia tidak lagi terikat pada dunia yang penuh dengan keserakahan dan nafsu, tetapi ia hidup dalam kedamaian dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh dari penderitaan dan perjalanan hidup yang penuh hikmah. Bahar akhirnya menemukan pembalasan yang sejati, pembalasan dalam bentuk kedamaian jiwa yang membawa kebahagiaan yang abadi. Cerita Bahar mengajarkan kita banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, keserakahan, dan pengorbanan. Salah satu pesan moral utama dari cerita ini adalah bahwa keserakahan akan kekayaan duniawi dapat menghancurkan segalanya. Keluarga Bahar, yang terperangkap dalam nafsu akan harta, rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan kekayaan sesaat. Hal ini menunjukkan bahwa mengejar kekayaan dengan cara yang salah, seperti melalui pesugihan atau jalan pintas lainnya, tidak hanya akan merusak moralitas, tetapi juga dapat menghancurkan hubungan keluarga dan kehidupan seseorang. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan penderitaan dan cobaan, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang berusaha untuk bertahan. Bahar, meskipun terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh penderitaan, tidak pernah menyerah. Ia akhirnya dapat keluar dari kegelapan itu berkat kekuatan batinnya dan pertolongan Tuhan, yang menunjukkan bahwa dalam setiap ujian hidup, selalu ada harapan dan jalan keluar bagi mereka yang memiliki tekad dan iman yang kuat. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya kejujuran dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Bahar, meskipun merasa sangat terluka oleh kenyataan bahwa orang tuanya mengorbankannya demi kekayaan, akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi. Dengan mengungkapkan kebenaran, ia bukan hanya membebaskan dirinya dari rasa sakit,
tetapi juga memberi kesempatan bagi keluarganya untuk menerima kenyataan dan memulai perjalanan penyembuhan. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.